adalah Tata yang akan bertugas sebagai moderator pada acara pengenalan dunia coding untuk mahasiswa baru. Teman-teman sekalian, tema kita hari ini adalah mengenal dunia coding. Langkah awal mahasiswa menuju era digital melalui tema ini. Uh, kita ingin membuka wawasan bahwa coding bukan hanya milik para programmer, tetapi bisa dipelajari siapa saja, termasuk kalian mahasiswa baru yang penuh semangat dan ide-ide kreatif. Coding semangat dan ide-ide kreatif. Coding, maaf. Coding adalah bahasa masa depan yang akan membantu kita berinovasi dan berkontribusi dalam dunia teknologi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita sudah menghadirkan narasumber luar biasa yang akan berbagi ilmu, pengalaman, serta motivasi seputar dunia coding. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk menyebutkan pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Pertama, tentang apa sih coding itu, dan yang kedua, apa saja yang bisa dilakukan dengan coding. Yang ketiga, apa saja cangkupan dalam dunia coding. Dan yang terakhir, persiapan awal sebelum mulai belajar coding. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama-sama pemateri kita, yaitu Mas Ahla, dengan tepuk tangan yang meriah. Kepada Mas Ahla, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih ya. Oke, mantap. Jadi selamat datang ya teman-teman semua. Dan tadi udah kita jadi dijelaskan tentang susunan materi yang akan kita bahas tadi ya. Oh ya, izin ini aku rekam ya teman-teman, soalnya nanti rencanaku taruh di YouTube secara, nggak tahu ya nanti secara publik atau private, atau aku belum menentukan. Nah, terus dari yang kita udah upload, terus kita catat tuh di platform kita. Jadi semisal dari Mas Leonard, Mas Ilyas, juga Mas Hanif dan Mbak Luna itu akan apa ya istilahnya, akan mendapatkan progres itulah. Jadi sistemnya di LMS itu ada kayak pencatatan meeting. Jadi itu adalah tujuan tambahan nantinya. Oke, jadi kembali ke materi ya teman-teman. Jadi materi ini dikhususkan bagi teman-teman yang bener-bener pertama kali di dunia coding ya. Nah, dan di sini aku melihat juga teman-teman juga itu baru di dunia coding, kecuali ya tadi ada satu itu yang udah belajar coding, cuman udah lama nggak ngoding lagi, cuman apa namanya tertarik untuk melanjutkan dunia coding. Nah, itu juga nggak apa-apa sih, mas, saya biar untuk lebih menguatkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, izinkan aku untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku adalah Ahla. Nah, di sini apa ya istilahnya, aku berkeinginan kuat untuk membuat sebuah komunitas belajar ngoding ya, yang sebagaimana udah kita ketahui. Nah, btw gini ya, untuk pemula, untuk pendasaran tentang coding itu memang agak membingungkan ya buat teman-teman yang baru melihat dunia seperti ini. Karena apa? Cakupannya itu sangat luas ya teman-teman, coding. Jadi coding itu bukan, betul apa kata Mbak Tata tadi, bahwasanya coding itu bukan terkhusus buat para programmer aja ya teman-teman. Jadi aku ulangi lagi ya, coding itu bukan khusus untuk seorang programmer, melainkan semua orang itu bisa memanfaatkan coding ya. Oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak nih dari statement yang aku apa namanya ucapkan tadi gitu, sebelum kita lanjut. Jadi sistem kita tanya jawab ya. Ya walaupun nanti ada sesi tanya jawab lebih spesifik gitulah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, aku akan lanjut ya teman-teman. Oke. Ups, kok langsung thank you. Sebentar. Wih, kok bentar ya, sorry ada kesalahan. Oke. Jadi kita akan masuk ke pembahasan apa sih ngoding itu ya teman-teman. Nah, jadi gini ya teman-teman, kita masuk di sesi pertama. Oh ya, bentar, Mbak Tata, gini ya, setiap sesi itu Mbak Tata akan mengingatkan apa sih materi selanjutnya gitu loh. Jadi seakan-akan ada dua arah gitu loh. Jadi untuk pembelajarannya itu lebih melekat gitu loh, karena ada dua suara. Oke, bisa dimengerti ya Mbak Tata ya. Oke, untuk pertama dimengerti ya. Oke, untuk pertama yang akan kita bahas tentang
apa sih coding itu ya. Jadi pembahasannya adalah apa namanya, pengenalan coding. Jadi gini teman-teman, inti daripada ngoding adalah skill atau kemampuan kita berinteraksi dengan komputer. Nah, ini nih teman-teman, kata kuncinya yaitu adalah berinteraksi. Apa sih interaksi? Ya, interaksi adalah komunikasi kita dengan lawan bicara kita. Misal kita berbicara dengan ya teman-teman nih, ada namanya Mas Hanif, Mbak Luna, Mas Leonard, dan tadi ada, bukan, ada lagi deh. Sepertinya lagi keluar ya. Oke. Jadi maaf. Jadi gitu ya. Jadi aku ulangi ya, coding adalah skill kita untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, gini ya. Kalau namanya komunikasi, standarnya ya kita itu ngomong dengan manusia. Nah, kalau coding kita itu berkomunikasi dengan komputer. Jadi objeknya aja yang berbeda. Semisal kita minta ke seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah yang namanya interaksi. Nah, kita contohnya kayak gimana sih? Kayak kita akan berikan contoh-contohnya ya. Analogi sederhana ya. Oke. Ibarat gini ya teman-teman. Ibarat seorang petani membajak sawah dengan bantuan sapi. Jadi ini ada dua orang, ada dua sosok ya. Satu seorang petani, yang kedua adalah sosok atau seekor sapi ya. Yang mana petani itu adalah manusianya dan sapi adalah objeknya. Jadi si orang memerintahkan si sapi untuk membajak sawah. Gambarnya seperti ini teman-teman. Ini aku generate dari AI sih. Jadi cari ya. Jadi posisinya si Pak Petani itu memerintahkan si sapi untuk membajak sawah. Caranya adalah ya dengan ini, bisa dengan apa ya istilahnya, dengan ya apa namanya, kayak sapu gitulah. Apa sih untuk sapi itu intinya untuk mengisyaratkan bahwasanya si sapi itu harus maju ke kanan, ke kiri atau bagaimana. Itu buat teman-teman yang suka di sawah itu tau lah kayak gitu. Atau mungkin teman-teman pernah naik delman nih. Pernah naik delman nggak teman-teman? Kalau aku di Jogja itu ada namanya wahana di Jogja itu namanya di apa namanya, Malioboro. Sorry. Jadi di Malioboro itu ada transportasi tradisional menggunakan kuda. Nah, kudanya itu ya itu dipakai apa sih, pecut itu, sorry aku nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Jadi kita menggunakan alat itu untuk berkomunikasi dengan sapi. Nah, lantas gimana sih kita caranya berkomunikasi dengan komputer? Nah, kalau kita mau berkomunikasi dengan komputer adalah dengan menggunakan coding, teman-teman. Nah, itu adalah analogi sederhana. Nah, dari sini Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Bisa dimengerti ya. Terus gini, ada ibarat yang lain ya teman-teman. Ibarat gini ya, ibarat memasak resep baru, dimana setiap langkah harus dilakukan dengan urutan yang benar agar masakannya berhasil. Oke, jadi kita akan bahas tentang definisi ya teman-teman. Ini udah ini materi yang keberapa nih? Bentar. Oh iya bener ya. Jadi kita akan membahas tentang definisi ya sederhana tentang berkomunikasi dengan komputer ya. Kayak aku agak mundur lagi ya. Sorry. Mundur. Nah ini ya, kan kita tadi udah memberikan beberapa analogi. Ibarat tadi ya, seorang petani ingin membajak sawah, maka dia menggunakan seekor sapi. Nah, kalau di dunia coding itu gimana? Yaitu dengan menggunakan kode ya teman-teman. Oke, analogi sederhana berbicara dengan komputer. Bagaimana sih komputer itu dapat memahami apa yang kita lakukan? Nah, dari teman-teman udah itu ya, sudah sering lah pakai yang namanya HP, komputer itu. Nah, sebenarnya teman-teman udah aware gak teman-teman bahwasanya
gimana sih caranya laptop kita atau HP kita itu mengerti apa yang kita lakukan. Misal di WhatsApp, di ketika kita menekan, maaf ya, ketika di HP ya, ketika kita menekan tombol hijau di WhatsApp maka artinya adalah mengirim. Ketika kita ngeklik lama di pesan maka artinya muncul menu-menu yang lain. Gimana sih caranya HP kita mengetahuinya? Nah, teman-teman pernah penasaran nggak mengenai itu? Kok bisa sih HP kita mengerti apa yang kita maksud gitu? Mungkin ada yang bisa bercerita gitu. Oke, sebentar. Oke, kalau nggak ada yang bertanya kita akan lanjut lagi ya. Soalnya aku menganggapnya sudah pada mengerti ya. Oke. Nah, gini ya teman-teman, kalau kita mau berinteraksi dengan manusia, itu kita itu bisa dengan menggunakan bahasa isyarat ya teman-teman. Jadi selamat datang Pak Mas Fani, selamat datang ya. Mohon maaf ya, kita lanjut lagi ya mengenai definisi ya berbicara dengan komputer. Nah gini teman-teman, kalau kita berbicara dengan manusia itu ya kita dengan menggunakan mulut. Kalau kita berbicara dengan komputer itu gimana sih? Nah itu ada aturan-aturannya ya teman-teman. Komputer memahami instruksi yang diberikan melalui sorry maaf ya, komputer memahami instruksi yang diberikan melalui bahasa pemrograman yang memiliki aturan khusus seperti tata bahasa manusia. Oke, jadi gini ya teman-teman, kita udah mengenal satu istilah baru ya, yaitu adalah bahasa pemrograman. Jadi kan sebelumnya aku udah jelasin toh bahwasanya kalau kita ingin berinteraksi dengan HP atau komputer itu dengan menggunakan coding. Nah, coding itu apa sih? Nah, coding itu adalah skill kita untuk berkomunikasi tadi ya. Nah, bentuk komunikasinya itu bisa dengan menggunakan berbagai macam bahasa. Jadi gini ya ibaratnya. Kita itu kan di Indonesia maaf. Jadi gini ya, ibaratnya kita kan di Indonesia ya. Indonesia kan ada banyak bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan juga bahasa-bahasa yang lainnya. Itu kan bahasanya beragam. Nah, di dunia komputer pun juga demikian, teman-teman. Ada bahasa yang spesifiknya itu cuman di HP aja. Ada juga yang spesifiknya itu di web aja. Ada juga yang spesifiknya itu di mana-mana. Jadi sama dengan bahasa manusia ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan bahasa universal, dalam arti dia bisa digunakan ke mana saja. Juga bahasa Inggris. Oke, jadi sama seperti bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris, maka kita bisa berbicara dengan siapapun. Yaitu sama dengan kita di coding ya. Soalnya di coding itu di dunia coding itu ada banyak bahasa ya. Jadi bukan cuma satu bahasa. Jadi kita untuk mau berbicara dengan komputer itu ada banyak sekali bahasa yang kita gunakan. Nah, itu adalah penjelasannya. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman. Sorry. Oke, pelan-pelan. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya teman-teman. Nah, ini kan udah tadi apa sih coding itu. Nah, terus ini udah materi kedua sih. Oke, silakan Mas Leonard. Mas, saya boleh izin keluar dulu nggak sebentar? Oh, oke, silakan Mas. Oke, nah ini direkam kok, nanti akan Saya kita masuk share. lagi ya. Oh, oke, aman. Ya, silakan Mas Leonard.
Apakah kita menunggu Mas Leonard dulu? Kita lanjut aja deh. Oke, kita materi pertama udah selesai. Jadi bisa dilanjut. Oke. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu apa saja yang bisa dilakukan dengan coding. Oke, teman-teman. Jadi pembahasan pertama tentang apa sih coding itu. Jadi kita udah jelasin tuh tadi gambaran umumnya tentang coding. Jadi intinya coding adalah skill kita untuk berinteraksi dengan mesin ya teman-teman. Oke, nah terus yang akan kita bahas adalah tentang apa sih teman-teman yang bisa kita lakukan dengan coding ya. Nah ini ya teman-teman. Oke, pertama kita bisa membuat aplikasi HP untuk berbagai kebutuhan. Oke, sebelum itu ya, sorry. Oke ya, jadi apa aja sih yang bisa dilakukan dengan coding? Jadi ibarat bahasa manusia ya, ibarat bahasa Inggris. Kalau kita ditanya kita tuh bisa apa aja sih dengan bahasa Inggris gitu, ya jawabannya sangat fleksibel. Teman-teman bisa membaca buku bahasa Inggris pertama, yang kedua bisa berinteraksi dengan orang Inggris, atau yang ketiga bisa mengerti film-film yang berbahasa Inggris tanpa terjemah. Sorry ya, suaraku cedak. Aku ulangin lagi ya. Apa aja sih yang bisa dilakukan dengan coding? Jawabannya adalah fleksibel ya. Jadi teman-teman ibaratnya tadi dengan bahasa Inggris, kita itu bisa memahami film ya. Film berbahasa Inggris seperti Spider-Man, Iron Man dan lain-lain tanpa menggunakan terjemah. Nah, itu adalah tujuan dari bahasa Inggris. Juga bisa kita belajar bahasa Inggris untuk belajar yang lain. Nah, itu teman-teman tentang bahasa Inggris. Nah, sama halnya dengan kita belajar coding. Oke, dengan belajar coding, kita itu bisa melakukan banyak hal ya teman-teman. Sama seperti tadi ketika kita sudah bisa semisal ya bahasa Inggris tadi ya. Oke, apa aja sih yang bisa kita lakukan? Oke, nah, bentar. Oke, jadi pertama kita itu bisa bikin aplikasi HP ya teman-teman. Nah gini ya, jadi dengan ngoding skill tadi ya, kita dapat membuat aplikasi yang bisa diinstal dari Google Play Store. Kan kita rasa bangganya tinggi toh ketika kita sudah membuat sesuatu dan itu dipakai ke orang lain. Itu rasanya itu sangat menyenangkan gitu teman-teman. Jadi semisal teman-teman lagi bikin lagi pengen ide nih, oh di daerahku lagi sorry. Jadi gini ya, misal teman-teman ingin daerahnya maju, lalu teman-teman berinisiatif untuk bikin sebuah aplikasi. Nah itu bisa tuh dengan namanya coding, kita bisa bikin aplikasi yang bahkan bisa diinstal di Google Play Store. Nah itu ya tujuan daripada coding itu bisa apa aja. Oke, kita akan lanjut. Selain itu, kita juga bisa teman-teman membuat website yang interaktif dan dinamis ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, seperti yang aku jelasin tadi, coding adalah skill kita untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, sama dengan bahasa Inggris tadi ya yang sudah aku jelasin tadi. Jadi kita juga bisa untuk mengembangkan website interaktif dan dinamis ya teman-teman. Oke, contoh website itu ya seperti yang kita buat ini. Oke, lanjut ya. Jadi dengan coding kita itu bisa bikin website seperti ini ya. Kita bisa ya kayak gini teman-teman, bisa tampil tampil desktop. Nah, kalau kita ingin tampilan mobile, maka tampilannya seperti ini.
Nah, keren toh teman-teman, keren. Jadi ya ini teman-teman, kita sedang bikin website ya. Nah, yang tadi yang tadi itu kan itu ya berupa aplikasi. Jadi tujuannya itu ya dinamis teman-teman, sesuai dari teman-teman ingin bikin aplikasi mobile kah atau website kah, atau bahkan yang selanjutnya bisa bikin automatisasi tugas secara rutin ya teman-teman. Jadi teman-teman misal ingin bikin bot itu sangat bisa. Misal ingin bot WhatsApp itu sangat bisa teman-teman dengan yang namanya coding. Misal teman-teman udah pernah ngelihat tuh ada orang-orang yang bikin apa ya namanya platform gitu di robot WhatsApp. Jadi 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 dengan coding kita bisa membuat seperti itu, baik dari mobile bisa aplikasi Android itu ya, atau juga bikin website seperti ini pun juga juga bisa teman-teman. Itu semua bisa kita lakukan dengan yang namanya coding. Setelah itu apalagi kita juga bisa bikin game. Nah itu teman-teman yang menarik, kita juga bisa bikin game teman-teman. Jadi wis gabung lagi mas. Oke, mantap mantap. Ya jadi gini teman-teman, dengan coding kita itu juga bisa bikin game. Ya, gamenya apa aja ya sesuai kreativitas kita. Kalau kreativitas kita tinggi ya kita bisa bikin macam-macam. Nah, kalau teman-teman ngikuti dunia game itu juga sangat luas ya. Ada yang game apa ya? Perang-perangan, game untuk anak-anak dan lain-lain, itu sangat variatif sekali. Oke, yaitu teman-teman apa aja yang bisa kita lakukan dengan coding ya teman-teman, atau juga tentang analis data ya teman-teman. Jadi misal kita di sebuah perusahaan yang mana kita diminta untuk menganalisa laporan perusahaan, misal ya dari data penjualan, data produksi dan macam-macam, kita bisa automatisasi dengan coding. Misal kita ingin bentuk digital, nah itu sangat bisa. Sorry ya, suaraku agak naik turun ya. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk materi kedua, itu yaitu tentang apa aja sih yang bisa dilakukan dengan coding. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan kah teman-teman sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Sebelumnya tadi materinya ngapain aja ya Kak? Mohon maaf. Sorry ya. Oke. Gimana mas tadi soal materi, gimana soal pertanyaannya? Sebelumnya tadi kan saya sempat keluar itu tadi bahasnya ngapain aja sih Kak? Oh oke. Jadi tadi ya, jadi jadi intinya tadi kita membahas tentang apa aja sih yang bisa dilakukan dengan coding. Jadi kan materi sebelumnya itu tentang apa sih itu coding. Jadi materi pertama adalah apa sih coding itu. Nah, materi yang kedua adalah tentang apa aja yang bisa dilakukan dengan coding. Nah, terus aku berikan beberapa contoh mengenai, yaitu ya bisa bikin aplikasi di HP, juga bisa bikin website. Website contohnya ya seperti ini teman-teman yang sedang aku buat. Oke. Nah, selain itu juga kita bisa bikin automatasi tugas rutin ya teman-teman. Jadi teman-teman misal yang lagi pelajar lalu atau mahasiswa atau yang lain-lain, nah itu bisa tuh bikin automatasi. Oke. Selanjutnya adalah bisa bikin game. Nah, ini sesuai ya ide kita teman-teman. Jadi poin daripada coding adalah di ide kita. Ibaratnya kita bisa bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu bisa ngapain aja ya sesuai dari kita teman-teman. Jadi kita bisa dengan bahasa Inggris bisa cuman novel. Jadi kita misal di YouTube ya teman-teman. Nah, di YouTube lalu kita nonton jadi di YouTube kita nonton film atau apa yang berbahasa Inggris. Nah, itu kita tidak perlu yang namanya terjemah. Itu ya di antara tujuan dari bahasa Inggris. Oke, nah sama tuh kayak coding, kita bisa bikin apapun di sini. Oke, itu sih Mas materi tadi.
Nah, ada yang mau ditanyakan kah? Oke Kak, sudah cukup. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Silakan Teh Teh. Oke, baik, pembahasan yang ketiga untuk pemateri yaitu apa saja cangkupan dalam dunia coding. Kepada pemateri dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk di materi selanjutnya ya teman-teman. Jadi apa sih yang bisa kita apa aja sih cakupan dalam dunia coding? Nah, seperti yang aku jelasin secara singkat tadi ya. Bentar, kita keluar. Terus di sini ya. Nah, ini ya teman-teman, kelihatan ya. Apa aja sih yang bisa dilakukan dengan coding? Kan itu macam-macam toh. Ada bikin HP, bikin aplikasi di HP, lalu juga website, juga tentang automatisasi tadi, juga bikin game, juga analisa data. Nah, terus apa aja sih yang bisa apa aja sih cakupan yang harus kita pelajari sehingga bisa bikin kayak gituan. Nah, intinya yang akan kita bahas adalah itu teman-teman. Oke. Nah, secara garis besar, secara garis besar dunia coding dapat dikategorikan menjadi dua bidang teman-teman. Oke, aku ulangi ya. Di dalam dunia coding itu secara garis besar dapat kita bagi menjadi dua hal. Satu tentang front end, dua tentang back end. Nah, kita mengenal istilah baru teman-teman, yaitu front end dan back end. Nah, dari teman-teman ada yang pernah dengar nggak nih istilah front end dan juga back end? Mungkin bisa cerita gitu. Mungkin tidak ada ya, mungkin kita akan lanjut ya. Jadi kita teman-teman, apa aja sih cakupan yang harus kita pelajari sehingga kita bisa bikin salah satu dari hal tadi. Nah, untuk sampai ke sana memang banyak hal yang kita bisa pelajari. Nah, cuman secara mantap Mas Jason. Jadi gini ya teman-teman, secara garis besar dunia coding dapat dikategorikan menjadi dua bidang. Satu front end, yang kedua adalah back end. Apa sih kedua-duanya ini? Nah, itu ya Mas Jason sudah memberikan definisi. Ntar aku akan perlihatkan. Nah, ini ya. Mas Jason mengatakan FE yaitu front end adalah untuk visual, BE itu adalah untuk database. Nah, ini bener teman-teman. Oke, kita kasih tepuk tangan sih, tepuk tangan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi jadi benar ya apa yang dikatakan teman kita yang namanya Jason itu, bahwasanya front end adalah kita fokus cuma di tampilan aja teman-teman. Oke, kalau kita ibaratkan itu seperti ini teman-teman. Nah, ini aku udah bikin ibarat sederhana. Misal ada user, ya ada seorang user ingin mengakses website kita. Aku ulangi ya, ada seorang user ingin mengakses website kita. Nah, apa yang pertama kali diakses itulah yang disebut dengan front end. Aku ulangi ya, ketika seorang user mengakses website kita, nah apa yang muncul di tampilan itulah yang disebut dengan front end. Jadi front end benar adalah tampilan. Oke, selamat gabung ya Mas Rizky ya. Sorry. Oke, jadi yang namanya front end, kita itu membahas cara bikin website dari segi tampilan. Ya kayak website yang kita bikin teman-teman. Nah, tampilannya kan kayak gini ya. Nah, ini kalau kita lagi belajar coding, untuk bikin tampilan kayak gini itu tuh masuknya di mana teman-teman? Masuknya di front end. Jadi kok bisa tampilannya cantik seperti ini? Ya, memuji diri sendiri. Kok bisa ya tampilannya cantik seperti ini? Ada gambar, ada tulisan, juga ada tombol dan macam-macam. Nah, semuanya itu ada di materi front end teman-teman. Oke, itu adalah penjelasan sekilas tentang front end ya. Oke. Nah, ini ya tentang dari front end. Nah,
kita kembali ke slide. Oke, nah, front end dan juga back end. Kita fokus di back end dulu deh. Front end dulu deh. Sorry tadi. Betul sekali, Mbak Luna. Nah, teman kita ada yang nanya tuh tentang front end itu apa sih dan back end. Jadi yang disimpulkan Mbak Luna itu benar ya. Front end itu cuman fokus dari segi tampilan. Kayak tadi website itu tampilannya kayak gimana. Nah, itu masuknya di materi front end. Nah, jadi front end adalah bagian dari aplikasi atau website yang langsung berinteraksi dengan pengguna atau istilahnya adalah user interface. Semua tampilan yang dilihat pengguna seperti desain, teks, gambar, form hingga animasi termasuk dalam front end. Ya seperti tadi teman-teman yang kita di website tadi ya, yang kita bikin. Nah, ini kan ada gambar ya. Ada gambar, terus ada teks, ada tombol macam-macam. Nah, ini tuh masuknya di bagian mana teman-teman? Masuknya di bagian front end. Jadi bisa tampilan kayak gini. Ini juga termasuk animasi teman-teman. Ada animasi melambai dengan kayak gini. Itu masuknya di front end. Oke, sorry ya. Oke. Tampilannya seperti ini ya. Misal kita masuk ke lihat semua kursus, terus kita masuk ke mau lihat, terus kita tinggal mulai. Nah, tampilan semuanya ini masuk di front end kayak gitu teman-teman. Nah, terus back end ya itu fokusnya ada di Jason aman. Jadi untuk back end adalah bagian dari aplikasi atau website yang bekerja di balik layar untuk mengolah data, logika, dan aturan bisnis. Pengguna tidak dapat melihat langsung prosesnya, tapi hasilnya ditampilkan. Oke, jadi itu ya paham ya untuk gambaran umumnya ya. Kalau di website ini yang kita buat, ini kan ada tampilan ya teman-teman. Tampilannya ada tulisan kayak gini, terus ada tombol macam-macam. Ini bisa kita masukkan di sini setting, terus kita bisa ke appearance, terus kita bisa ubah tampilannya ke light mode maupun dark mode. Nah, ini masuknya di front end. Nah, kalau di back end itu kayak gini teman-teman. Misalkan kita ini ya pengen mengakses sebuah course, ya udah kita masuk di sini. Terus kita tinggal pilih misal yang ini. Terus kita tinggal mulai. Nah, terus kita mengerti, misal kita di hari Senin, tinggal kita simpan. Nah, ini udah muncul seperti ini teman-teman. Betul ya. Nah, oke. Nah, gini ya teman-teman. Kalau dari segi tampilan kan kita itu cuma ngeklik aja ya teman-teman. Nah, kalau dari sisi back end kan kita nggak tahu ya teman-teman. Tadi tuh sebenarnya kalau kita ngeklik bagian start itu sebenarnya dia itu ngelola data apa aja sih, menyimpan data apa aja sih kayak gitu, atau juga mengecek data apa aja. Nah, itu kan kita nggak tahu ya teman-teman. Nah, itu masuknya di back end. Jadi kan gini ya, kan aku tadi udah sudah start atau memulai sebuah course. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bikin course baru, kan ini teman-teman, course-nya kan ini pengantar cara kerja komputer. Terus kita misal ingin membuat course baru. Kita lihat, terus kita start. Nah, gini ya. Kan kita tadi kan udah itu ya, udah start. Terus kita ingin start lagi. Kalau kita coba, maka harusnya adalah error teman-teman kayak bisa. Nah, Anda sudah memulai di kursus ini. Silakan selesaikan kursus tersebut terlebih dahulu. Nah, itu teman-teman tujuan dari back end. Jadi kalau dari front end itu cuma tampilannya aja. Kalau back end itu mengolah data, apakah bisa melakukan ini, bisa melakukan itu dan macam-macam, mengelola data dan macam-macam. Jadi itu adalah penjelasan tentang front end dan juga back end.
Oke. Oke. Oh ya, untuk komentar mungkin bisa dibacakan untuk Mbak moderator ya. Mungkin jadi lebih variatif gitu. Ini ada yang komentar dari Rizky Nasda. Secara garis besarnya, Fortes mencakup tampilan awal dalam kurung yang kita lihat secara langsung. Kalau backend itu isinya di latar belakang dalam kurung kayak produser suatu pentas seni. Oke. Nah, itu ya teman-teman, tentang cakupan apa aja sih yang cakupan apa aja sih yang ada di dalam dunia coding. Oke. Itu udah selesai teman-teman. Nah, sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman mengenai materi ini sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Oke, aku anggapnya sudah pada silakan Mas Hanif. Oh iya Mas, boleh lihat yang tadi yang pengertian front end sama back end nggak buat di foto, mau dicatat? Oke, boleh. Bentar, aku masuk di sini dulu ya. Sebentar. Nah, ini Mas, definisi front end. Mungkin bisa di screenshot atau apa. Oke, udah. Oke. Terus Oke, baik. Ini ada yang bertanya, Kak. Dari Teh Lunasari, jadi analoginya kayak frontend itu drama dan backend itu proses latihan. sorry. Bentar. Ini Mas, mungkin bisa di screenshot. Sudah ya? Ya, udah. Oke. Udah. Gimana Mbak Tata? Ini ada pertanyaan dari kolom komentar dari Teh Lunasari. Jadi analoginya kayak frontend itu drama dan backend itu proses latihan. Oke, jadi pertanyaannya adalah dia itu mengibaratkan ya. Jadi misal kita ada pentas seni, nah yang ada di apa aja yang ditampilkan itu adalah seninya. Ya bisa diibaratkan gitu. Misal kita masuk ke sebuah teater ya. Nah, apa aja yang ditampilkan di teater itu yaitulah di front end. Nah, terus soal di back end adalah proses latihan. Itu kurang tepat sih Mbak. Kalau yang back end mungkin tepatnya lebih ke operator lampu gitu ya mungkin ya. Jadi kan misal kita ada teater, terus kita ingin lampunya diolah. Misal untuk adegan ini lampunya diredupkan. Misal untuk adegan ini lampunya diterangkan atau mungkin efek-efek yang lain atau mungkin ada suara gitu. Misal ketika melakukan adegan ini ada muncul suara seperti ini. Gitu sih Mas. Jadi analoginya kalau diibaratkan proses latihan itu tidak tepat ya gitu ya. Jadi tepatnya kayak gitu. Pentas seni itu yang front end adalah tampilannya, ya betul pentasnya. Kalau di back end itu ibarat yang mengatur semuanya, misal dari memunculkan suara dan macam-macam saat tampil. Jadi intinya adalah saat tampilnya ya, bukan persiapannya. Gitu sih. Bisa dimengerti ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Rizky Nazda. Basket tuh seperti seorang produser yang ngarahin semua di balik layar. Kayaknya bukan pertanyaan ini. Maaf. Oke, mantap. Oke. Nah, itu ya teman-teman untuk materi apa aja sih cakupan dalam dunia coding. Oke. Mungkin bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Baik, pembahasan yang terakhir untuk pemateri yaitu bertema persiapan awal sebelum mulai belajar coding. Kepada pemateri dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke.
tentang persiapan ya teman-teman. Nah, kita itu udah menjelaskan secara singkat ya teman-teman tadi. Sorry. Oh ya, kok lupa. Ini aku udah bikin analogi ya. Misal, ini seorang user atau penonton itu dia tuh mengakses website kita. Nah, ini website itu dari tampilan doang. Tampilan kayak gini. Nah, di dalam sini dia tuh mengolah banyak data. Misal dia tuh mengolah data user, terus dia masuk ke sini, terus dia tuh mengolah lagi, dia tuh masuk ke sini, terus dia mengolah lagi, dia tuh masuk ke sini, terus dia mengolah lagi dan masuk ke sini. Jadi itu sih alurnya. Di user mengakses website, terus dia tuh akan apa namanya mengolah datanya di tempat-tempatnya masing-masing. Nah, ini ya teman-teman, kalau ini itu istilahnya adalah back end ya, sorry. Nah, ini back end, kalau ini front end, kayak gitu sih. Oke, kita akan lanjut tentang apa aja sih apa namanya, nah ya, apa aja sih persiapan untuk kita belajar coding. Nah, oke, kita akan masuk di materi ini ya teman-teman. Oke, persiapan awal sebelum memulai belajar coding. Oke, kita akan, nah ini sebenarnya tambahan sih tentang etika belajar ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, kita itu saat ini tuh udah pada era tutorial itu sangat membludak. Tutorial di YouTube itu sangat membludak. Banyak sekali tutorial yang kita bisa dapatkan. Nah, seringkali kita itu apa ya namanya, merasa terlalu banyak materi sehingga kita itu pusing sendiri. Kayak itu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan kayak gitu ya. Jadi kita di YouTube ya, misal kita buka aja deh di YouTube gitu. Misal di YouTube. Oke, sorry. Nah, ini misalnya di YouTube kita itu lagi nyari tutorial apa terserah. Tutorial belajar apa ya, misal Python. Nah, di sini itu ada banyak sekali tutorial teman-teman. Mulai dari kelas terbuka, mulai dari program zaman now dan lain-lain. Intinya materi yang bisa kita pelajari itu banyak banget teman-teman. Sebenarnya teman-teman belajar autodidak pun bisa gitu. Nah, cuman alangkah lebih baiknya kita itu belajar etika ya teman-teman, etika belajar. Bahwasanya kita itu harus konsentrasi dalam belajar. Jadi gak bagus tuh bahasa Jawanya tuh mencela-mencele atau kita berpindah-pindah. Misal kita sedang belajar Python, terus kita beberapa hari kemudian lompat ke bahasa lain. Nah, itu gak bagus ya teman-teman. Nah, itu sih tentang etika. Terus juga menghargai waktu teman-teman. Jadi setiap proses, kayak aku pakai slide aja deh teman-teman. Sorry. Oke, aku mode slide dulu ya. Oke. Sorry. Oke, agak lemot. Nah, etika belajar ya. Etika belajar adalah komitmen kita terhadap sebuah proses. Itu teman-teman. Belajar adalah tentang kita berproses teman-teman, bukan pada hasilnya. Untuk hasil kita itu ya nantilah, itu hasilnya tuh apa namanya, nanti di akhir. Kita yang penting adalah prosesnya. Kalau dalam apa ya, khazanah apa keislaman itu, Allah itu tidak memandang pada hasil, yang penting proses. Keren, itu kata-kata yang keren. Jadi gini ya teman-teman, kita tidak hanya ingin menjadi coder yang hebat, tapi juga membangun etika yang kuat akan menentukan seberapa jauh dan seberapa cepat Anda berkembang di dalam dunia teknologi. Jadi gini teman-teman, di dalam coding itu sangat luas. Satu, sangat luas. Yang kedua, sangat cepat sekali. Jadi ketika kita mempelajari satu materi di tahun ini, itu boleh jadi tahun-tahun selanjutnya itu udah nggak relevan teman-teman. Nah, jadi yang namanya coding itu sangat luas, kedua sangat cepat sekali teman-teman. Kalau kita nggak pandai beradaptasi, maka kita akan, bahasa kasarnya, terlindas teman-teman. Kita akan, ya itulah. Oke, kita akan lanjut ya tentang etika dulu teman-teman. Jadi
kita akan membahas tentang etika. Nah, selanjutnya adalah tentang menghargai waktu, teman-teman. Jadi, jangan pernah meremehkan 30 menit kita untuk belajar sesuatu. Jadi gini ya teman-teman, misal teman-teman lagi semangat nih untuk belajar coding, lalu menyisihkan waktu selama beberapa jam. Nah, itu bagus. Pertanyaannya adalah apakah itu konsisten, teman-teman? Oke lah teman-teman, bagus belajar coding misal 2 jam atau 3 jam satu hari, cuman itu nggak konsisten. Nah, itu sama aja nggak, teman-teman. Jadi setiap menit terlalu sedikit sih, setiap pembelajaran itu sangat kita hargai ya teman-teman. Jadi jangan pernah menyepelekan waktu kita untuk belajar. Jadi kalau kita sudah berkomitmen untuk belajar, ya maka ya belajar teman-teman, jangan tunda ke hal yang lain ya. Itu jadi masalah di era kita lah. Terus bersikap terbuka terhadap kritik dan masukan. Ini juga termasuk etika belajar teman-teman. Jadi teman-teman misal baru awam nih di belajar coding, lalu sangat berambisi ingin belajar sesuatu tanpa bertanya ke komunitas. Oke, aku ulangin ya. Jadi termasuk etika belajar itu adalah bersikap terbuka kepada yang sudah senior. Jadi gini teman-teman, misal teman-teman ingin belajar bikin website. Nah, teman-teman nggak pernah nanya, nggak pernah konsultasi, tiba-tiba langsung nyari tutorialnya dan dipelajari sendiri. Ya itu memang benar bisa dilakukan dan itu juga baik teman-teman. Cuman ada cara yang lebih cepat, yaitu dengan bersikap terbuka ke komunitas. Ya misal kayak gini, bertanya ke yang sudah pernah di fase itu, karena teman-teman yang sudah berada di fase itu akan mengetahui kayak ranjau-ranjau kalau kita belajar ini maka akibatnya kayak gini, kalau kita melakukan metode kayak gini tuh akibatnya kayak gini. Nah itu ya teman-teman mengenai etika. Yaitu selanjutnya tentang tentang etika yang enggak aku bahas semuanya lah. Intinya tentang itu ya teman-teman. Satu, menjaga konsisten. Yang kedua tentang menghargai waktu. Yang ketiga bersikap terbuka. Selanjutnya adalah menghindari ini harusnya nggak masuk sih dari sini. Terusnya teman-teman membangun kebiasaan belajar disiplin. Nah itu sih teman-teman. Nah oke, nah dari sub pembahasan tentang etika ini udah dimengerti ke teman-teman, atau ada yang mau ditanyakan gitu tentang etika sebelum kita masuk ke sini ya teman-teman? Ada yang mau dibahas kah gitu? Ya. Oke, mungkin nggak ada yang dibahas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ya. Udah mau selesai nih. Jadi teman-teman, apa sih yang harus kita persiapkan untuk memulai dunia coding? Jawabannya ya sangat fleksibel, sesuai dari tujuan teman-teman. Ya dari teman-teman sendiri terserah sih. Kalau dari dunia coding pengennya di website, maka ya fokusnya di website. Kalau cita-citanya di dunia robot, pingin robot kayak mesin-mesin gitulah, ya fokusnya di robotik teman-teman gitu. Kalau mau di Android, maksudnya bikin aplikasi Android, yaitu ya fokusnya di Android teman-teman. Sekali lagi, dunia coding itu sangat luas. Jadi teman-teman tentukan dulu mau belajar tertariknya itu di mana. Nah, kalau dari teman-teman belum ada gambaran, ya dicoba dulu gak apa-apa. Misal 1 bulan gitu belajar website itu gak apa-apa. Jadi kita harus memilih tujuan, terus juga mau menyiapkan perangkat teman-teman. Nah selain itu ya teman-teman, selain menetapkan etika, juga kita harus menyiapkan perangkat seperti HP juga laptop gitu. Jadi kalau ditanya apakah harus pakai laptop, jawabannya ya bisa iya bisa enggak. Misalnya gini, kalau belajarnya itu cuman hal dasar, maka menggunakan HP itu sangat cukup. Nah cuman kalau ingin fase selanjutnya itu ya harus pakai laptop sih, nggak mau harus pakai laptop kayak gitu. Selanjutnya kita juga harus bikin jadwal yang itu ya, yang realistis. Terus juga itu sih teman-teman tentang etikanya, juga tentang memahami dasar-dasar komputer dan juga logika pemrograman. Nah sedikit lompat sedikit, materi ini itu ada materi tersendiri teman-teman tentang
bagaimana sih komputer itu bekerja. Nah, jadi sebelum kita belajar coding, kita itu juga harus mengetahui komputer itu cara kerjanya itu kayak gimana sih. Kan kalau kita mau ngomong sama manusia kan ya gampang aja, manusia itu suka pisang, suka makan-makan macam-macam lah. Kalau diajak basa-basi juga seneng. Nah, kalau kalau komputer itu kayak gimana sih cara berkomunikasinya. Nah, itu ada teman-teman di materi lainnya ya teman-teman, soalnya terlalu panjang kalau kita bahas seperti apa di sini. Seperti apa itu RAM, apa itu CPU, apa itu GPU, apa itu disk dan macam-macam, apa itu sistem operasi. Nah, itu ada materi tersendiri teman-teman. Jadi intinya kita juga harus memahami dasar-dasar komputer, jadi kita bisa mengoperasikan komputer ya, dan materi-materi dasar yang lainnya. Oke, nah itu sih teman-teman untuk pembahasan tentang persiapan awal sebelum memulai belajar coding. Bahas matematika. Benar itu. Gimana, ada yang angkat tangan? Silakan. Ya untuk kalau buat belajar coding ya kalau misalnya di bagian website atau apa, kalau buat perangkat lunak kalau misalnya laptop atau komputer lah ya kalau kita pakainya. Nah itu kalau misalnya ada yang suatu perangkat itu nggak support atau misalnya gimana itu kira-kira bisa dipakai apa tidak kak? Gimana mas, maksudnya terlalu general nih, maaf ya, bisa didetailkan enggak ini, maksudnya gimana itu? Jadi kan kalau misalnya buat belajar coding lah ya kayak awal-awal dasar atau gimana itu misalkan menggunakan perangkat ini ya, terus perangkat itu laptop atau komputer lah ya istilahnya. Nah, itu kalau misalnya suatu perangkat itu dia mungkin apa ya namanya OS atau apanya itu dia tidak terlalu mendukung buat belajar tentang coding atau buat aplikasi atau buat website segala macam, itu kira-kira itu masih bisa dilanjutkan apa tidak kak? Mungkin lebih ke RAM mungkin nih mas, maksudnya pertanyaannya apakah RAM-nya cukup kayak gitu sih atau gimana mas, atau gimana pertanyaannya, atau dari aplikasi, misal aplikasi Microsoft Word gak bisa kebuka atau bagaimana? Kayak misalnya buat akses ke ya kalau sekarang kan biasanya kan kalau laptop atau komputer itu kan biasanya mereka kan sudah menggunakan Windows ini baru, sedangkan saya ini masih menggunakan laptop ya masih Windows itu Windows jadul yaitu Windows 7. Jadinya kalau misalnya buat kayak belajar kode atau misalnya buat sesuatu gitu masih aman apa tidak kak? Oke, wis ada pengguna OS 10 nih teman-teman, Windows 7. Udah berapa Masih lakat Windows 7 saya. ya, udah berapa tahun aku nggak pakai itu. Oke, nggak masalah, nah, Laptop jadul. gimana? Aman nggak kira-kira? Nah, kalau itu sayangnya aku nggak pernah nyoba sih mas. Jadi kalau ingin tahu kayak gitu gini mas caranya, kalau ingin tahu caranya, jadi kita apa namanya, alatnya dulu. Kita kan kalau ngoding itu kan alat-alatnya dulu ya, alat-alat ya, kita apa ya, oke aku tambahkan dulu deh alat-alat, sorry, alat-alat. Nah, yang dibutuhkan itu namanya satu, Visual Studio Code. Jadi ini adalah aplikasi wajib yang kita install ya teman-teman. Ini kita bahas di detailnya kita bahas di video lainnya. Jadi intinya kita wajib menginstal ini ya di laptop kita. Terus yang kedua, selain itu kita juga menginstal Git. Terus udah sih dua aja. Terus kita tinggal menginstal bahasa pemrogramannya. Oke, jadi secara garis besar kita cuman menginstal 3 hal. Satu, Visual Studio Code, yang kedua Git, yang ketiga bahasa pemrogramannya. Nah, ini tergantung sih, kalau teman-teman ingin website maka ya PHP jawabannya, kalau HP jawabannya ya Java gitu sih. Kalau ingin tahu apakah support ya tinggal kita cari teman-teman. Oke, disclaimer ya, aku memang nggak pernah pakai Windows, betul, aku pakai Linux ya. Oke, kita akan cari tahu dulu ya. Kita Visual Studio Code Windows 7 apakah ada? Caranya ya tinggal nyari ya teman-teman.
Apakah ada ya teman-teman? Waduh, bisa nggak ya ini? Sayangnya nggak ada deh mas di sini ya, di support terbarunya. Kalau alternatif mungkin shop, bentar ya aku cari dulu ya. Ini udah itu ya teman-teman, sudah masuk ke codingnya. Bentar, ini Windows 7 apakah bisa? Waduh, aduh sayang nggak pakai Windows sih mas, jadi nggak bisa menentukan. Jadi gini ya, secara garis besar kalau Windowsnya versi 7 itu sedikit yang bisa diinstal, itu sih kasarnya gitu ya, mohon maaf ya, sedikit yang bisa diinstal, tapi tidak menuntut kemungkinan bisa belajar. Nah kalau pakai ini ya, kode editor ini udah nggak bisa kayaknya, susah deh ya, mungkin bisa pakai ini alternatifnya. Jadi kalau terkendala perangkat jadul, kita harus itu ya, harus benar-benar main-main itu ya, main di ngulik-ngulik apakah ini bisa kayak gitu. Bentar, ada yang nanya lagi tuh. Dari Mas Leonard bisa dipahami ya mas? Mohon maaf ya, aku kan nggak pakai Windows ya, jadi kurang tahu ya detailnya gitu. Iya Kak, tidak apa-apa. Oke, aman-aman. Sebelumnya udah nginstal bahasa apa aja tuh mas Leonard? Belum pernah sih sama sekali. Oh, termasuk ini belum pernah ya, Sublime ini belum ya? Belum pernah. Oke, kalau Notepad mungkin Notepad plus plus belum itu ya. Oke, oke. Jadi untuk ngoding itu alatnya banyak teman-teman. Kalau sekiranya ini nggak bisa ya pakai ini ya teman-teman. Oke. Ada yang nanya lagi tuh. Aku langsung tanya apa? Aku langsung jawab aja ya, Mbak Tata ya. Permisi Kak, izin bertanya, apakah pemahaman matematika seberpengaruh itu buat kita belajar coding dari nol? Jika iya, materi matematika apa yang relevan buat ngoding? Apakah matematika diskrit sama matematika sistem itu cukup? Nah, sedikit disclaimer, matematika diskrit aku malah belum tahu nih. Ntar aku cari tahu dulu ya. Diskrit itu apa ya? Disclaimer ya, aku nggak tahu nih apa ini. Aduh. Oh, bentuknya kayak gini ya. Oke, mohon maaf ya. Aku nggak apa ya. Aku kan disclaimer ya, aku kan lulusan SMP terus masuk ke kejar paket, jadi materi matematika aku skip banyak banget ini. Jadi maaf ya, aku nggak bisa apa namanya jelasin soal matematika diskrit. Jadi aku akan jelasin itu ya, tentang apakah matematika itu seberpengaruh itu di dalam belajar coding. Nah, jawabannya adalah tergantung lagi. Kalau Mas Rizkinya fokusnya di bidang yang mengharuskan matematika, ya maka wajib matematika. Kalau di bidang website, satu website ataukah di bagian Android, itu matematika itu enggak sediperlukan itu sih. Yang diperlukan itu cuman logika-logika aja. Jadi gitu sih Mas jawabannya. Kalau apakah materi matematika itu sangat diperlukan di dalam kita memulai coding? Jawabannya adalah kalau fokus kita di website itu nggak perlu, kecuali kalau masa bidangnya di IT apa namanya, di bidang uh, kecerdasan buatan, itu wajib ya matematika. Bikin AI, bikin robot itu wajib pakai matematika. Gitu sih mas. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi kali ini. Mungkin bisa angkat tangan atau bisa ngechat atau gimana nih, silakan. Soalnya materinya ini udah kita selesai nih. Jika kita mendalami kecerdasan artifisial itu, matematika apa? Itu tentang ini teman-teman, ya ampun, aljabar apa ya? Tentang aljabar sih sebentar.
Aduh, saya nggak detail sih. Setahu cuma di itu ya, matrik. Nah itu matrik teman-teman. Jadi statistik kepake gak sih kalau AI? Statistik ya kepake sih bre buat itu AI ya. Bikin AI nggak? Bikin AI atau gimana tuh? Jadi kalau materi matematika apa yang sangat diperlukan untuk AI? Jawabannya adalah di bagian matriks ya. Matriks. Matematika bidang matriks. Ini materi wajib yang teman-teman harus pelajari kalau codingnya mau bikin AI. Jawabannya adalah matematika matriks. Nah, kalau detailnya aku nggak mendalami ya teman-teman. Jadi aku cuma jelasin gambar umumnya bahwasanya matematika matriks lah yang dibutuhkan. Oke. Kalau matematika distrik itu aku belum tahu ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa menjawab untuk soal ini. Oke. Dari di sini ada yang mau ditanyakan kah? Oh, Mas Hanif, silakan Mas. Ya Mas, ini mau nanya, kan saya di laptop udah punya Visual Studio. Terus aplikasi apa aja nih yang harus ada di laptop ini? Selain visual. Oke, bagus ya teman-teman, ada pertanyaan yang bagus tentang Masnya kan udah menginstal Visual Studio Code. Nah, terus apa aja sih yang perlu diinstal? Oke, nah sebelum lanjut ke sana, aku mau nanya dulu nih, Masnya itu lebih tertariknya di website kah atau di Android nih gitu? Jadi bisa dua pendekatan sih gitu, di website atau di Website. website. Oke. Nah, kalau website kita bisa detailkan lagi. Apakah cuman dari segi tampilan atau apa full gitu loh. Misal kayak ini ya teman-teman, di LMS ini dia itu kan full, mulai dari tampilan juga dari belakangnya itu kompleks ya teman-teman. Nah, kalau mau bikin seperti ini itu masuknya di Laravel ya, di PHP. Nah, sebelum itu aku itu ya mau berdialog lagi dengan Mas Hanif. Kalau mau bikin website, oke. Nah, website itu seperti apa sih yang mau dibikin? Apakah cuma dari segi tampilan atau full kayak gitu? Kalau cuman tampilan aja, cuman itu Visual Studio Code aja itu udah bisa. Kalau mau full itu ada detail lain lagi gitu. Gimana Mas Hanif? Ya kalau itu belum tahu sih ya Mas ya, soalnya kan kayak kuliah juga kan belum masuk ke coding-codingan gitu. Oke. Karena Mas Hanifnya itu satu kelas ya dengan Mas Jason, yang mana Mas Iya, Jason ya karena Mas Jason itu bilang belajar bahasa pemrograman PHP, jadi mungkin aku akan ya jelasin PHP PHP, ya. Oh ya, Mas itu pakai Windows kah atau apa itu kalau boleh tahu? Windows, Oke, Windows. Windows. Nah, kalau Windows itu ya yang diperlukan itu mungkin XAMPP ya mungkin ya, ini yang diperlukan XAMPP itu aplikasi yang dibutuhkan. XMPP. Oke. Oke, terus apa ya, itu aja sih ya, tergantung dari dosanya sih. Kalau dosanya pakai Laravel juga bisa, tapi ini terlalu expert sih. Jadi mungkin gini ya, mungkin yang dipakai nanti saat kuliah ya mungkin ini ya, aku disclaimer aku nggak kuliah jadi nggak tahu nih materi detailnya. Kalau dari dugaanku butuhnya XAMPP sih, karena aku dulu pas belajar PHP memang pakai XAMPP gitu. Nah, sekarang aku terjunnya di Linux nih teman-teman. Nah, ini Linux ya ya. Nah, ada yang bisa ada yang ditanyakan lagi nggak? Mas Jason, kayak ada yang mau ditanyakan lagi kah teman-teman, atau mau curhat gitu? Nah, ada yang bertanya tuh tentang Mbak Lunasari tuh, tentang cara memulainya ya. Kalau benar-benar memulai, kalau dari aku lebih ke Python sih Mbak ya, Python, karena sangat simple gitu loh. Gitu sih Mbak Lunasari. Jadi mungkin Mbak Lunanya akan aku arahkan itu ya di Python dulu ya kalau Mbak Lunanya.
Tips memilih bahasa pemrograman buat pemula mungkin bila dikasih. Oke, kalau ngobrol nih lama banget. Jadi mungkin kita akan batasi sampai apa ya? Dua pertanyaan lagi deh gitu ya. Takutnya teman-teman ada keperluan lagi ya. Jadi ada yang nanya lagi tuh. Tips memilih bahasa pemrograman pemula. Ya, jawabannya tuh tergantung. Kalau teman-teman mau bikin website, jawabannya tadi PHP bisa, JavaScript bisa, dan macam-macam. Kalau yang benar-benar memulai, aku sarankan bahasa pemrograman Python, teman-teman. Nih aku tampilkan bahasa pemrograman Python. Nah, ini ya. Kalau untuk Mbak Lunanya, aku merekomendasikan untuk memulai belajar ini ya, Python. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi kak ini? Ya. Santai. Pengalaman kakak pas pakai Linux itu feelnya kayak gimana? Apakah beda dengan Windows? Nah, ini aku jelasin tujuan dulu ya. Aku dulu pas memutuskan hijrah ke Linux adalah karena status halal dan haram, teman-teman. Jadi gini ya, di dalam agama Islam itu ada namanya status halal dan haram, termasuk mencuri. Jadi Windows itu kan berbayar, teman-teman, aslinya. Aku ulangi ya. Tujuan awalku memakai Linux adalah karena halal dan haram. Itu aja awalnya itu, jujur ya. Karena halal dan haram di dalam Islam, yang namanya mengambil lisensi itu namanya haram. Termasuk di Windows. Windows itu harga aslinya itu berjuta-juta, teman-teman. Nah, di di Shopee itu kok bisa semurah itu. Nah, di dalam Islam itu ada namanya konsep syubhat. Nah, aku sangat menjauhi konsep itu. Nah, karena ini ya, aku dulu tuh pakai Windows, terus ada masalah gitu, sehingga harus instalasi ulang. Nah, terus kok anehnya itu kok langsung terinstal lagi, yang mana padahal itu beda harddisk, teman-teman. Kan bisa dibayangkan, harddisknya beda, perangkatnya berbeda. Intinya komputernya memang benar-benar baru, tapi kok ada Windows. Sedangkan yang kita ketahui, Windows itu berbayar sekian juta lah harganya. Nah, karena aku pada posisi itu memang kurang beruang memang nggak kurang beruang, memang kurang beruntung. Terus juga aku nggak mau memakan sesuatu yang dilarang agama, maka aku memutuskan hijrah, teman-teman, dari Windows ke Linux. Itu sih alasan utama. Nah, pertanyaan utamanya adalah feel-nya kayak gimana sih pakai Linux? Jawabannya ya enak aja, teman-teman, seperti kita pakai operating system dan yang lain-lain. Ya kita bisa melakukan macam-macam. Pengalaman feel-nya, kalau pengalaman itu sama aja sih, mas, nggak ada bedanya ya komputer kayak gitu, nggak ada bedanya gitu. Mau pakai apapun ya tinggal penyesuaian aja. Nah, aku ya tadi cuman menjelaskan alasan aku pakai Linux adalah menjauhi konsep haram itu ya, gitu sih, mas Rizky. Mungkin bahasanya agak itu ya, kompleks ya. Oke, nah dari sini ada yang mau ditanyakan lagi kah, teman-teman? Ya aku jelasin ya, harga Windows itu berapa ya. Windows harga lisensi. Nah, ini teman-teman. Nah. YouTube Premium harganya tuh 70 berapa ribu gitu. 70 ribuan deh. YouTube Premium. Tujuannya ya itu biar nggak ada iklan. Kalau mau pakai Linux apakah ada minimal? Ya minimal RAM ya banyak sih, mas. Ya paling enggak kalau coding ya minimal RAM 4 sih, mas. Kalau aku rekomendasi RAM-nya minimal 4, RAM-nya 4. Kalau CPU terserah berapa gitu. Yang penting RAM minimal 4 GB kalau spesifikasi perangkat itu. Ini YouTube Premium cuy. Nggak ada iklan, keren kan? Wis aku suka gitu. Nggak ada iklan, mantap. Langsung 5 September 1906 langsung muncul kayak gini, nggak perlu ada iklan. Oke, itu sih teman-teman. Kalau ada yang nanya silakan, mas Hanif, silakan. Ya mas, kan kita nanti kan di
kuliah itu kan di sistem informasi, katanya kata Mas Jason itu bakal pakainya PHP Laravel. Oke. Nah, itu kalau buat saya apa yang maksudnya berarti belajar Python dulu nih, langsung belajar Python Em, buat dasarnya. iya sih Mas. Sebentar. Kalau apa ya, aku agak bimbang juga nih. Kalau langsung PHP itu yang ya nggak masalah juga sih. Hmm, gimana ya Oh gimana ya? berarti Ya, belajar PHP langsung gitu. ya nggak masalah sih. Karena aku kan tadi itu ya untuk Mbak Luna ya. Ya disclaimer, aku udah kenal Mbak Luna, udah teman dekat. Jadi aku tahu posisinya. Kalau aku langsung merekomendasikan PHP itu terlalu rumit bagi Mbak Lunanya gitu. Jadi kalau aku ke Mbak Lunanya lebih ke Python. Kalau ke Masnya itu langsung ke PHP itu juga gak apa-apa sih, karena nggak ada aturan memang. Ya mungkin agak kebingungan di konsepnya aja sih. Ada beberapa konsep yang harus dipelajari. Kayak gitu sih teman-teman. Ya mungkin udah itu ya, udah banyak pembahasan nih. Kita mau lanjut atau sudahi dulu nih teman-teman gitu. Mbak moderator mungkin bisa ambil alih dulu gitu. Baik, mungkin ditutup saja meetingnya, Kak. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Hehe. Oke, mungkin aku asumsikan cukup aja deh teman-teman. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan ya di grup aja teman-teman. Kita intinya basisnya adalah komunitas ya. Ya itu teman-teman. Oke. Ya, penutupnya ini dari aku atau dari Mbak Mbak moderator nih? Biar saya saja. Siapa? Biar saya saja. Oke, silakan Mbak. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri kita yang sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas dan bermanfaat. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menambah wawasan kita semua tentang dunia coding. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti acara ini dengan penuh semangat dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal bagi kita untuk terus belajar, berkreasi, dan berkembang di bidang teknologi. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada perkataan atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diizinkan untuk meninggalkan ruangan teman-teman. Dadah. Terima kasih kakak. Aman. Thank you.